Shalom sahabat, pernahkah kita mendengar istilah mulutmu harimaumu? Pasti dong kita pernah mendengar itu, yang mengingatkan supaya kita hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam berbicara, karena ketika kita salah ucap itu tidak hanya bisa merugikan diri kita sendiri, mungkin keluarga kita, atau mungkin juga sahabat-sahabat kita. Masih di bulan keluarga, bersyukur karena sekarang dalam sapaan sahabat ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seseorang yang sukses baik dalam keluarga, dalam bisnisnya, dan beliau sangat hobi sekali naik gunung, trekking, dan yang paling utama saat ini beliau menjadi ketua panitia bulan keluarga. Bersama saya, sahabat saya, Pak Martin. Apa kabar Pak Martin? Baik, Pak Pendeta Guntur. Baik ya. Boleh menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, silakan Pak. Halo sahabat-sahabat semua yang sedang atau akan menyaksikan video ini. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Pak Martin, belakangan ini kita juga makin sering mendengar maraknya bullying, baik secara verbal maupun fisik. Ada yang menganiaya pacar, ada juga yang dengan kata-kata kasar mengata-ngatai seorang trainee, dan yang lebih memprihatinkan kan dari perbuatan itu, si oknum itu lalu berdampak. Ada yang ayahnya akhirnya ditanggalkan jabatannya, ada juga yang akhirnya jabatan suami juga dicopot dan sebagainya. Nah, menurut Pak Martin nih, terkait dengan perilaku yang merusak ini, pandangan Pak Martin bagaimana? Oke, yang pertama tadi saya mau tambahin, yang menganiaya pacar itu bahkan sampai membunuh, sampai mati gitu ya, sampai meninggal gitu, dengan sadis. Kebetulan saya mengikuti gitu, ya. Nah, ya dampaknya kita tahu, ya ada yang dipecat. Bahkan kalau kita ingat kasus polisi yang sebelumnya, tapi dia kelakuan suami dan istri ya, itu ya dua-dua mereka masuk penjara. Ada yang tadinya mau hukum mati seumur hidup. Tentu dampaknya yang menghancurkan, kebodohan yang luar biasa, menghancurkan kekeluarganya, itu udah jelas. Mungkin mereka masih punya uang banyak kalau soal ekonomi gitu ya, tetapi kan keluarga itu kan nggak melulu hanya ekonomi. Hubungan, relasi yang indah antara suami dan istri sudah berantakan lah itu, dan dampak-dampak lainnya. Satu hal Pak Guntur yang saya mau tambahkan, banyak yang nggak kelihatan yang kayak begini, banyak yang tidak terekspos, banyak sekali. Ada hal yang sangat sederhana aja, misalnya kelakuan itu kan macam-macam ya bentuknya ya. Ada yang seperti tadi udah Bapak ceritakan, ada juga dia karena malas kerja di luar berdampak juga. Ada juga karena dia ugal-ugalan nyetir, kayak kemarin itu yang mobil Ferrari menghantam berapa mobil, pasti panjang itu ceritanya. Jadi jelas setiap tindakan-tindakan yang di luar yang tidak bertanggung jawab pasti akan, kalau saya mau bilang sih, bisa menghancurkan. Kalau dulu kan kita dengar seperti narkoba lah, perkelahian, ngebut-ngebut, macam-macam gitu. Pasti akan berdampak kepada, dan dampaknya itu bisa menjadi horor, Pak. Kenapa horor? Karena belum tentu siap mereka menerima itu. Kaget yang tadi semuanya berjalan dengan mulus, smooth, ya semuanya enak. Tiba-tiba ada satu kejadian, belum tentu siap mentalnya mereka. Nah, disitulah justru horor itu akan mulai berjalan. Di luar mereka sendiri yang mungkin ditahan, mungkin diturunkan jabatannya. Horor yang paling utama adalah ketidaksiapan mental di keluarga ini. Itu mengerikan. Baik, ketidaksiapan mental keluarga yang bahkan mungkin taraf hidupnya sudah mulai naik. Taraf hidup naik, semua sudah dengan mimpi-mimpinya, tahu kembali ke square zero gitu kan, atau harus
Ya, misalnya kayak yang ini nih, satu tuh yang anggota DPR itu kan, yang di Surabaya itu. Ya sudahlah, habislah dia. Tadi pagi saya dengar di radio dia minta maaf sih. Dia bilang, saya relakan anak saya mau diapain aja kalau memang seharusnya saya tidak akan menggunakan jabatannya sebagai anggota DPR, sebagai anggota partai yang cukup besar di Surabaya untuk mempengaruhi ini. Dia sudah merelakan ya. Tapi itu lumayan siap lah mentalnya. Tapi setelah itu dia pulang ke rumah dengan istrinya. Wah itu panjang Pak. Pasti panjang sekali. Itu horor yang utamanya di situ. Iya. Dan nanti mulai ribut ini divorce biasanya kayak gitu tuh, cerai lah ini, belum lagi si anak di penjara nanti ketemu ini narkoba sana, hancur Pak, hanya gara-gara itu. Baik. Jadi saya menemukan mestinya kebodohan yang tidak perlu itu tidak terjadi. Ya. Pak Martin, maka yang kedua tentu saya fokus pada tindakan preventif. Bapak pun pasti punya wise tentang itu. Bagaimana menyikapi tindakan preventif sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Boleh dong sharing dengan para sahabat. Ya, itu harus banget. Mudah-mudahan kita keluarga bisa cepat ya menyadari kita perlunya preventif. Tapi lebih baik telat daripada tidak gitu ya. Nah, saya sih menyarankan adalah pertama-tama kita sebagai bapak, karena kan faktanya kita sebagai leader. Itu fakta ya. Bisa juga di rumah juga istri juga bisa jadi leader. Tapi faktanya kita leader. Kalau saya sadar banget gitu Pak, sedikit aja saya ada masalah, ya terutama waktu anak saya masih kecil-kecil dulu, ya sedikit saya ada masalah, saya nggak kebayang tuh ada 3 mulut yang harus saya urus. Maka saya akan sangat berhati-hati. Masalah itu kan macam-macam, masalah pekerjaan. Yang saya gampangin adalah ya saya kerja, kalau dulu perusahaan saya minta, yuk targetnya 10, saya selalu tolak Pak 10 Pak. Saya nggak suka target sesuai dengan perusahaan, saya kasih 20. Oke. Jadi saya selalu memberikan lebih kepada perusahaan. Dengan harapan tentu ya, dengan harapan ya tentu ujung-ujungnya penghasilan saya nambah, yang saya bisa bawa pulang ke rumah. Misalnya kayak gitu. Kedua, misalnya ya, saya nggak mau korupsi. Saya sangat mungkin sekali di jabatan saya sebagai direktur itu untuk korupsi. Gampang bener main-main ini nih. Untuk dapetin 200 juta sebulan sih itu kalau orang bilang tutup mata. Tinggal tunjuk aja kontraktor, yuk mau diperpanjang nggak? Oke. Kontraknya di sini. Ya udah yuk 20 juta. Itu 200 juta kecil Pak gitu ya. Saya nggak mau lakukan itu. Ada banyak reasonnya. Satu ya tentu itu salah. Ya. Yang kedua, ya saya kasih makan anak-anak saya dengan cara yang nggak benar gitu. Saya harus balik ke Bible. Makanya kita perlu banget sebagai bapak gitu, sebagai suami ya mati-matian untuk mentaati firman Tuhan, belajar dan mentaatinya. Lalu saya ajarkan ke istri supaya kita biasakan hidup sederhana misalnya. Itu soal pekerjaan. Soal yang lain-lain Pak. Saya kalau di Jumat malam Pak, ketika teman-teman hangout gitu ya, saya justru nunggu istri saya datang ke kantor. Nunggu anak saya, ya nanti kita makan. Teman saya udah kemana-mana gitu ya, saya sama anak saya nonton. Ya. Kebetulan kantor saya di Gandaria City, nonton di mall, lalu makan. Udah sama tuh, dari mulai Jumat malam tuh waktu saya. Yang lainnya apa? Soal kesehatan misalnya Pak. Saya nggak mau main-main dengan kesehatan. Kalau saya sakit, terus gimana mereka? Jadi saya dengan sangat sadar, tidak merokok, jaga kesehatan. Maaf ya yang merokok ya teman-teman semuanya. Tapi kan itu buat saya nggak cocok lah gitu ya. Lalu jaga makan, olahraga, ya nggak mau stres-stresan, relax. Supaya saya kuat Pak. Supaya saya jadi pemimpin. Karena kalau saya udah leto-leto gitu, bagaimana saya mau memimpin keluarga saya. Nah hal yang sama saya kasih tahu ke anak saya. Terutama yang sekarang ini kan udah pada nyetir sendiri. Dia bilang hati-hati nyetir. Yuk senggolan ini kita mau motor aja nih. Di Jakarta panjang loh ceritanya. Sopan. Udah, kalau mau nggak telat ya datang keluar rumah lebih awal. Jangan ngepas-ngepas macet lalu aneh-aneh gitu kan. Macam-macam deh. Pokoknya kita ajarin juga supaya, atau soal yang lain lagi, misalnya kita macam-macam di luar. Nih sorry nih ya perselingkuhan gitu. Wah jangan jauh-jauh. Kita cincin harus dipakai terus seumur hidup ya. Oke. Oke, Pak atas dulu Pak. Nah, dan ini hanya untuk simbol, tapi yang paling penting adalah hati saya gitu. Saya terus serahkan kepada Tuhan supaya
ya godaan-godaan di luar itu nggak mengganggu lah. Supaya saya pulang ke rumah dengan nyaman. Handphone saya bebas dilihat siapa aja, nggak ada yang aneh-aneh, ya. Supaya saya bisa sungguh-sungguh mengasihi istri dan anak-anak. Kira-kira gitu sih. Baik Pak, saya menangkap ada 3 hal. Ya pertama, Pak Martin sungguh menghayati bahwa hidup itu tidak selamanya di atas. Bapak mengajarkan kepada para sahabat bagaimana hidup secara udahari. Yang kedua, menjaga kesehatan keluarga, anak-anak, pendidikan bisa tercapai. Dan yang paling penting yang ketiga adalah hidup secara transparan. Itu menarik bagi saya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema hantarkan kami atau keluarga kami selamat sampai tujuan. Ketika Bapak menggumuli, menghayati, mendesain tema ini bersama panitia, apa yang menginspirasi Bapak dengan tema ini? Tema itu ternyata bagus banget gitu loh. Hantarkan kami. Kenapa? Karena setiap keluarga menikah kan pasti punya tujuan. Nah, tujuan yang pasti adalah kalau saya kembali ke Alkitab adalah supaya keluarga saya dan sisi keluarga saya melayani Tuhan. Itu aja. Nah, bagaimana kami keluarga bisa melayani Tuhan kalau kami tidak sampai kepada rencana itu? Terlalu banyak hal-hal yang ngerecokin saya gitu ya. Ya kayak tadi misalnya omongan yang sembarangan di luar, kasar dan lain-lain lah gitu. Pokoknya yang aneh-aneh gitu. Bagaimana saya bisa melayani kalau saya aja nggak bisa ngurus diri sendiri, saya nggak bisa ngurus keluarga saya gitu kan. Maka saya harus memastikan, pertama apa yang saya harus pastikan adalah waktu saya dulu ditanya sama mertua, calon mertua Pak, boleh aja tadi gitu ya, ditanya sama calon mertua saya nih teman-teman, dia tanya, Marpaung, saya kan Marpaung nih, dia tanya sama mertua saya, dia sudah meninggal, mudah-mudahan dari surga ngelihat, karena saya ngomongnya benar di hadapan dia nih, dia tanya, kira-kira pertanyaan yang dari sekian banyak pertanyaan, dia tanya gini, kamu urus anak saya ya, Lucy ya, kira-kira gitu lah pertanyaannya. Jawaban saya begitu, jawaban saya begini maksudnya, saya bilang gini, Amang ini panggilan saya kepada mertua gitu ya, Amang, jangan khawatir, anak Amang akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Itu komitmen saya, itu janji saya gitu kan. Nah janji saya itu akhirnya saya nyatakan di gereja, di hadapan jemaat, di hadapan pendeta, dan di hadapan Tuhan sendiri. Itu saya pegang Pak. Hari ini saya terus berjuang supaya janji itu seperti yang saya katakan dengan begitu mantap, itu bisa sampai tujuan. Saya makanya menghubungkannya itu Pak. Saya ada janji dulu, saya akan mengasihi dia. Dan janji itu dulu ibu saya menyaksikan, mertua saya menyaksikan, ya, dan banyak yang menyaksikan. Maka ada satu hal penting nih, ini tidak ingin menggurui ya. Kalau kita laki-laki, saya sering bilang kalau kita mau dianggap laki-laki, bukan soal kita seberapa kuat, meskipun itu baik-baik saja, bukan seberapa hebat saya mencari uang, meskipun itu baik-baik saja, tetapi seberapa komit kita melaksanakan yang dulu pernah kita ucapkan janji. Saya banyak janji kepada istri saya, maka saya hari ini ingin menyelesaikan janji itu, supaya sampai itu keluarga kami kepada yang Allah ingin rencanakan bagi kami. Baik Pak, luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya. Kita tidak janjian, tetapi saya juga sudah mempersiapkan ayat yang relate dengan komitmen Bapak bersama keluarga atau almarhum mertua ini di Matius 12:36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini yang kita mesti catat. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Persis dengan cerita-cerita viral tadi, persis juga dengan praktik asa-asuh yang Pak Martin lakukan bersama keluarga. Dan menurut saya punya keyakinan bahwa Pak Martin masih pegang komitmen dengan almarhum mertua tadi ya, untuk menghantarkan istri dan anak-anak, tentu juga Pak Martin selamat sampai tujuan, tentu dalam konteks kerajaan Allah, bukan hanya di surga, tapi damai sejahtera di bumi ini. Ya. Terima kasih buat sharingnya. Terima kasih Pak. Baik, demikian para sahabat. Tuhan Yesus memberkati.